Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, Jumat 13 Jumadil Ula 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid Umar bin Khattab, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, dalam rangka daurah sebelum liburan bagi para santri Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, ayyuhal talabah, afanillah wa iyyakum, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah pertemuan yang ketiga daurah sebelum liburan semester ganjil 1443 Hijriah. Dan sebagaimana yang sudah kita rencanakan, bahwa di dalam daurah-daurah ini kita membicarakan al-asya' al-wajibah wal mustahabbah wal asya' wal asya' al-muharramah wal makruhah wal asya' al-mubahah. Pertemuan yang pertama kita bahas hal-hal yang diwajibkan untuk santri saat liburan, dan juga hal-hal yang disunahkan untuk santri saat liburan. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita membahas hal-hal yang diharamkan untuk santri saat liburan, dan juga termasuk di dalamnya hal-hal yang dimakruhkan untuk santri saat liburan.
Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang hal-hal yang mubah untuk santri saat liburan. Dan hal-hal yang mubah ini sebenarnya tidak bisa dihitung saking banyaknya. Akan tetapi saya akan menyebutkan hal-hal yang mubah dan bermanfaat sehingga bisa menjadi pilihan saat mengisi liburan kelak di rumah masing-masing. Kenapa kita katakan hal-hal yang mubah tidak ada batasannya? Karena perkara tersebut imma dia diperintahkan, diwajibkan, atau disunnahkan, atau dilarang, diharamkan, atau dimakruhkan. Selain perkara yang diperintahkan dan dilarang, maka berarti di tengah-tengah keduanya, tidak diperintahkan dan tidak dilarang, adalah perkara yang mubah. Makanya pengertian mubah menurut ulama fikih adalah ma lam ya'mur asy-syara' wa lam yanhahu, segala yang tidak diperintahkan oleh syariat, tidak juga dilarang. Ini adalah perkara yang mubah, yang tidak diperintahkan oleh syariat dan juga tidak dilarang. Berarti itu sangat banyak. Makanya kemudian terkenal di antara para ulama kaidah al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh. Asal hukum segala sesuatu adalah boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi yang halal dan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadih. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang telah mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada hamba-hambanya. Surat Al-A'raf ayat 32. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya al-aslu fil asya al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah, boleh. Mubah itu gampangannya boleh, tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak diperintah, tidak dilarang, maka dia boleh untuk dikerjakan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha haddada hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membatasi batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sebentar. Ada hadis yang berbunyi, innallaha ta'ala farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan
fala tabhathu anha. Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dan selainnya dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan. Dan Allah membatasi beberapa batasan, maka jangan kamu langgar. Dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu langgar. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian mencari-cari atas yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak ada perintah, tidak ada larangan, maka berarti dia mubah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan kaidah yang saya sebutkan tadi, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Coba ucapkan sama-sama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Artinya asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Dari sini maka sulit untuk menyebutkan hal-hal yang mubah karena dia terlalu banyak. Maka saat kalian liburan, kerjakan hal-hal yang mubah yang bermanfaat. Kerjakan hal-hal yang mubah yang bermanfaat. Di antara perkara-perkara mubah yang bermanfaat adalah yaitu mempersiapkan sarana, prasarana, alat-alat yang kalian perlukan saat di pesantren. Kalau kalian pulang, maka kalian siapkan alat-alat, perlengkapan-perlengkapan yang kalian kira ini sangat diperlukan dan sangat bermanfaat di pesantren. Jangan melakukan pengumpulan barang-barang, alat-alat tersebut sehari dua hari sebelum pulang kembali ke pesantren. Tapi kumpulkanlah hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, termasuk hal-hal yang mubah yang bermanfaat adalah berolahraga. Maka ini sangat baik bagi kesehatan, terutama di waktu-waktu yang baik seperti pagi hari, berolahraga. Dan ini adalah perkara yang mubah yang membuat seseorang jika meniatkan untuk kebaikan maka dia akan dapatkan pahalanya. Dan sebelum saya lanjutkan, perkara yang mubah yang merupakan kebiasaan kita, jika diniatkan untuk ibadah maka akan bernilai ibadah. Para ulama mengatakan al-adat ibadat idza sahibatin niyyah. Al-adat ibadat idza sahibatin niyyah. Adat kebiasaan bisa menjadi ibadah jika disertai dengan niat. Makan, minum, adat kebiasaan manusia. Tapi jika disertai dengan niat ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah. Saya beri contoh, tidur, adat kebiasaan. Makan saat lapar, adat kebiasaan. Minum saat haus, adat kebiasaan. Tetapi jika diniatkan dibarengi dengan ibadat, maka dia menjadi bernilai ibadah. Tidur berniat agar bisa bangun malam,
agar bisa semangat bangun subuh, agar bisa semangat setelah subuh membaca Al-Quran. Maka al-adat ibadatun idza sahibatin niyyah. Adat kebiasaan menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat-niat ibadah. Baik. Itu yang kedua dari hal-hal yang mubah. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dari perkara-perkara yang mubah, yaitu melihat, mendengar video-video yang menunjang bahasa Arab kalian. Melihat, mendengar video-video yang menunjang bahasa Arab kalian. Dan ini penggunaan YouTube dan media sosial yang baik. Melihat hal-hal yang bermanfaat. Apalagi setelah liburan kalian ada lomba, mempunyai waktu 20 hari untuk menghafalkan khutbah, karena ada khitabah, lomba khitabah. Kemudian mempunyai 20 hari untuk menghafalkan matan-matan, mempunyai waktu 20 hari untuk menghafalkan dan tasmi' Al-Quran dengan itqan, sehingga bisa mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Maka yang ketiga, melihat hal-hal yang menunjang bahasa Arab kalian, entah itu ceramah berbahasa Arab, entah itu percakapan berbahasa Arab, entah itu pelajaran-pelajaran berbahasa Arab, maka dengarkanlah. Karena saya sering mengingatkan, al-maharah fil lughatil arabiyyah arba'un. Kepintaran dan kebagusan di dalam bahasa Arab ada 4. Yang pertama, maharatul kalam, pintar berbicara, mahir berbicara. Yang kedua, maharatul istima', pintar, mahir mendengar. Apabila ada orang yang berbicara dengan bahasa Arab, maka dia faham apa yang dibicarakan. Yang ketiga, maharatul qiraah, mahir membaca kitab-kitab Arab. Yang keempat, maharatul kitabah, mahir menulis. Maka 20 hari waktu yang cukup untuk mendengar kajian yang berbahasa Arab. Kajian yang berbahasa Arab. Misalkan saya ingin mendengarkan dan menghabiskan kajian matan al-usul al-thalathah atau matan al-qawaidul arba', maka saya tulis di YouTube syarhu matni al-usul al-thalathah bil arabiyyah, syarhu al-qawaid al-arba'ah. Lihat di situ, paling banter kajiannya 1 jaman. Atur waktu kalian 1 jam. Dan ini zaman yang sangat luar biasa untuk menimba ilmu agama. Tidak paham, maka bisa diulang syekhnya. Nggak paham syekh, ulang 5 menit. Nggak paham lagi, ulang. Ini tumaris fil istima' bil lughatil arabiyyah. Coba kerjakan itu, akan sangat-sangat bermanfaat kalian di dalam rumah. Kalian bisa melihat, mendengar, nonton YouTube, tapi yang bermanfaat, bukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini yang ketiga. Yang keempat, hal mubah yang bermanfaat adalah yaitu memperbaiki gizi tubuh. Makan yang baik, yang nyaman, sehingga
bisa memperbaiki kondisi tubuh. Terutama saya nasihatkan yang mempunyai penyakit. Ya, perhatikan baik-baik. Maka diobati. Seperti alat-alat vital pada manusia. Pendengarannya, penglihatannya, ini sangat vital bagi seorang manusia. Dan kalian masih anak-anak muda, jangan sampai seperti saya, umur 42 ini kalau dilepas hurufnya goyang, hurufnya blur, gak kelihatan. Maka perhatikan mata, telinga, karena itu adalah salah satu kekayaan diri seorang muslim agar dia bisa belajar menimba ilmu agama. Maka saya nasihatkan makan yang mubah, dan kaedah makan dan minum serta berpakaian, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah sesukamu, minumlah sesukamu, berpakaianlah sesukamu, tanpa dua hal. Yang pertama, berlebih-lebihan. Yang kedua adalah mendatangkan kesombongan. Maka silahkan untuk mungkin ingin mencoba makanan ini, mencoba makanan itu yang tidak didapati di pesantren. Akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dan mendatangkan kesombongan. Kaedah makan disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. La ta'kul wa anta illa wa anta tashtahi. Yusuf. La ta'kul illa wa anta tashtahi. Jangan makan kecuali dalam keadaan memang ingin makan. Jangan makan kecuali dalam keadaan memang ingin makan. Wala taqum wa anta tashtaki. Dan jangan kamu berdiri menyelesaikan makanmu dalam keadaan kamu merasakan sakit pada perutmu karena kekenyangan. Sebagian orang kadang-kadang kalau makan, habis makan, aduh, kajang badan ronda. Hah? Habis makan biasanya dia merasa sakit. Aturan habis makan malah enak. Ini habis makan, aduh, bangun susah, aduh, kekenyangan. Maka la ta'kul illa wa anta tashtahi wa la taqum wa anta tashtaki. Uktub. La ta'kul illa wa anta tashtahi wa la ta'kul wa anta tashtaki. Ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Cukup bagi anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Jika hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 3/3 untuk pizza semua. Jangan 3/3 untuk burger semua. Jangan 3/3 untuk macam-macam yang belum mungkin kalian dapatkan di pesantren. Nanti susah bernafasnya. La ta'kul
illa wa anta tashtahi wa la taqum wa anta tashtaki la ta'kul illa wa anta tashtahi wa la taqum qama yaqumu wa la taqum wa anta tashtaki syaka yashku ishtaka yashtaki, pakai kaf. Jangan makan kecuali dalam keadaan ingin makan. Kalau lagi nggak ingin makan, jangan makan. Dan jangan berhenti dalam keadaan kekenyangan, sakit karena kekenyangan. Nah, ini perkara yang mubah. Kemudian termasuk perkara yang mubah yang bermanfaat adalah mengunjungi keluarga-keluarga yang jarang kita dapati, yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Ini perkara mubah dan bermanfaat. Terutama kalau seandainya yang didatangi adalah keluarga-keluarga yang tua, nenek, kakek, minta doa kepada mereka agar dimudahkan belajar, menyelesaikan sekolah, menyelesaikan sekolah di pesantren. Minta doa kepada mereka. Ini penting. Kemudian dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada orang yang bukan para nabi dan bukan para rasul, tetapi yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Mereka diirii oleh para nabi dan para rasul. Hum ala manabir min nur, wujuhuhum nur. Tempat mereka tinggi di surga, terbuat dari mimbar-mimbar cahaya. Wajah-wajah mereka bercahaya. Siapa mereka wahai Rasulullah? Al-mutazawiruna fiha, yang saling mengunjungi karenaku, saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perkara mubah, perkara-perkara yang mubah. Kemudian perkara yang mubah yang bermanfaat adalah berteman dengan orang-orang saleh. Berteman dengan orang-orang saleh. Apalagi ini kalian mungkin di sekitaran Banjarmasin, baik ustadz-ustadz di sini ataupun saya, ada kajian di Masjid Utsman setiap Kamis malam Jumat. Kemudian di Masjid Imam Syafi'i setiap Rabu malam Kamis. Kemudian di Masjid Al-Faruq setiap Senin malam. Maka jika tidak ada sesuatu yang menghalangi kalian, maka mengapa tidak ikut untuk duduk bersama orang-orang saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka, melimpahkan rahmat, para malaikat akan mengelilingi mereka, Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit, di hadapan para malaikat. Maka berteman dengan orang-orang saleh, berteman mubah, tetapi berteman yang bermanfaat, mubah yang bermanfaat dengan orang-orang saleh, sehingga mendapatkan ilmu sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamil misk wa nafikhil kir.
perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang tidak saleh seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan berteman dengan yang sedang mengurus api ataupun besi yang disebut dengan pandai besi. Berteman dengan orang saleh seperti berteman dengan orang yang penjual minyak wangi. Minimal kita mencium bau wangi darinya, bukan bau busuk, ya, bukan bau ketek yang busuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mencium bau wangi. Maksudnya apa? Minimal yang kita lihat, yang kita dengar dari dia hanya kebaikan, kesalehan. Berteman dengan orang-orang saleh. Yang kedua, kita bisa membeli minyak wangi darinya, yaitu bisa belajar kebaikan darinya, bisa belajar kesalehan darinya. Yang ketiga, kita dapat hadiah minyak wangi darinya, yaitu dia memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Maka carilah orang-orang saleh untuk ditemani, dan 20 hari seseorang bisa merubah hidup seseorang semakin lebih baik jika dia berteman dengan orang-orang saleh. Sebaliknya 20 hari bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sehancur-hancurnya jika berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Sedangkan berteman dengan orang yang tidak saleh, maka minimal kecipratan api, minimal dituduh buruk. Siapa temannya? Oh si fulan, oh pantesan, ya, oh pantesan. Maka minimal dia kena tuduh buruk padahal dia tidak melakukannya. Dan yang kedua adalah dia akan mencium bau busuk, mencium bau busuk dari pandai besi tersebut karena keringatan, bau badan. Maka minimal dia tidak melihat kecuali keburukan dari ucapannya, perkataannya. Dan kita sebagai penuntut ilmu syar'i harus benar-benar mencari teman yang berhak untuk kita temani. Tidak boleh asal berteman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikan kepada siapa dia berteman. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahib, teman itu yang menarik, teman itu yang menarik. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini hal yang mubah yang kalian bisa melakukannya dan bermanfaat untuk kalian. Kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang mubah juga adalah bertamasya, entah itu ke tempat rekreasi ataupun hal-hal lainnya. Akan tetapi di sini saya ingin mengingatkan, kita di zaman yang masih belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pandemi Covid-19, dan masih saja kita khawatir di luar sana santri-santri akan terkena. Oleh sebab itu, jika ingin bertamasya, maka jaga protokol kesehatan dengan baik, menjauhi kerumunan dan semisalnya. Sebagian orang mengira bahwasanya yang sudah ngaji, yang sudah menimba ilmu agama, tidak boleh pergi ke tempat-tempat rekreasi. Ini keliru. Tidak boleh pergi ke mall, tidak boleh pergi ke pusat perbelanjaan. Ini salah. Yang tidak diperbolehkan adalah ke tempat-tempat yang di dalamnya maksiat, ke tempat-tempat
yang di dalamnya maksiat. Apabila tempat pusat perbelanjaan tersebut di dalamnya terdapat musik, perkumpulan laki-laki perempuan, terutama yang tidak menutup aurat. Saya jadi ingat dulu tahun pertama saya kuliah di kota Madinah. Saya waktu kuliah kerjaannya cuma kampus Masjid Nabawi, Masjid Nabawi kampus, kampus Masjid Nabawi. Bahkan lapangan sepak bola di kampus saya tidak tahu. Tempat nge-gym, bodybuilding saya tidak tahu. Renang, kolam renang di kampus saya tidak tahu. Padahal ada dan bagus. Karena kerjanya cuma Masjid Nabawi, kamar, kampus, kamar, Masjid Nabawi. Pagi masuk kelas dan seterusnya. Maka yang ingin saya ceritakan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang boleh saja dia bertamasya, tetapi jangan melakukan hal-hal yang diharamkan. Karena kerjaannya di Madinah seperti itu saja, tidak pernah melihat perempuan, apalagi yang buka aurat. Maka pulang kemudian ke Indonesia, langsung dibawa kawan ke pusat perbelanjaan di Jakarta, melihat ke kanan salah, melihat ke kiri salah, melihat ke depan salah, ke belakang salah, ke atas salah, bawah apa lagi. Serasa sholat kita yang ada di Masjid Nabawi gugur. Bukan kita sok suci, tetapi serasa yang sudah kita kumpulkan, kan kita sholat di Masjid Nabawi, setiap sholat diganjar 1000 sholat, satu kali sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kita berharap sholat kita diterima, berarti mendapatkan pahala 1000 sholat. Tetapi ketika keluar dari tempat belajar, bertemu dengan hal-hal yang menyimpang, seakan leleh. Maka begitulah nanti kalian ke rumah. Apalagi kalau seandainya orang tua kalian membiarkan kalian dengan tontonan-tontonan, baru masuk mobil nanti, besok pagi baru masuk mobil langsung, nih handphone, sudah habis. Ini kalian habis. Ya, belum lagi nanti di rumah main game, maka akan terlupakan. Maka saya berpesan, sangat berpesan, tunjukkan bahwasanya kalian adalah seorang penimba ilmu agama. Memang kita bukan malaikat, akan tetapi ada batasan-batasan bagaimana seorang penimba ilmu agama berlaku, berbeda dengan orang-orang yang tidak belajar ilmu agama. Maka bertamasya boleh, berbelanja boleh, tetapi tidak melakukan maksiat. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Hanzalah al-Usayyidi. Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nafaq Hanzalah. Wahai Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Walima ya Rasulullah, walima ya Hanzalah, kenapa wahai Hanzalah engkau menjadi orang munafik? Kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah, nakunu indaka tudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج وضيعان نسينا كثيرا. Wahai Rasulullah, kami kalau kumpul bersama engkau mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka, kami jadi khusyuk hati kami, seakan-akan surga dan neraka itu kami lihat di hadapan kami. Saking jelasnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang surga dan neraka, dan saking hadirnya hati para sahabat. Tetapi kalau kami sudah keluar, sama seperti kalian besok keluar pesantren, ya, dan saya diceritakan beberapa orang, tahun depan kita mempunyai santriwati. Sebagian di beberapa lembaga pendidikan Islam ada santriwati di pesantren pakai cadar, pakai lengkap.
kemudian keluar ketika liburan, belum sampai rumah, baru sampai pusat perbelanjaan, sudah lepas semuanya, ganti dengan pakaian-pakaian ala-ala, pakaian ala-ala. Hah? Dan ini saya pernah kejadian sendiri. Tenaga kerja perempuan, saya kan lama di Arab Saudi, 13 tahun. Tenaga kerja perempuan, mereka di Arab Saudi memakai pakaian yang jilbab panjang, terkadang sebagian bercadar. Sampai bandara sudah memakai pakaian ala-ala. Masuk kamar mandi, lepas semua itu. Yang hitam-hitam lepas semua. Kita sendiri malu melihatnya. Dilihat oleh laki-laki negara-negara lain. Apa ini? Sampai dia yang bertanya kepada saya, Ahmad, ushada. Ahmad, apa ini? Apakah nggak diajarkan di daerahmu? Maka hati-hati para ikhwan. Besok kalian pulangnya pakai peci, pakai baju koko, pakai celana, pakai sepatu dan kaos kaki. Tidak ada seperti preman datang, ya, pakai ala-ala, nggak ada. Kita santri. Saya besok juga safar, tapi saya safar pakai thawb seperti ini. Ada orang lihat, usul muskilah. Ada orang lihat, usul muskilah. Apa? Salah saya apa? Usul muskilah. Saya pernah ke mall, pusat perbelanjaan, pakai sarung. Yang penting kan duitnya. Bukan ente pakai sarung atau bukan pakai gaya-gaya nggak ada duit. Mau beli lihat harga dulu, berapa harganya nih. Ini maksud saya adalah boleh saja berbelanja asalkan tidak masuk ke dalam yang haram-haram. Lalu Hanzalah mengatakan, wahai Rasulullah, kami kalau bersamamu ingat surga dan neraka, tapi kalau Allah sudah keluar bertemu dengan keluarga, anak, istri, pekerjaan, lupa. Itu yang namanya munafik. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, kalau seandainya engkau alama takununa indi lasafahatkumul malaika. Kalau seandainya kalian di luar sana seperti kalian berada di hadapanku, maka para malaikat akan menyalami kalian. Fi ala furushikum wa fi turuqikum. Menyalami kalian di atas kasur kalian, menyalami kalian di jalan-jalan kalian, karena persis seperti malaikat. Kita bukan malaikat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Hanzalah, sa'ah. Wahai Hanzalah, kadang kita mengerjakan untuk aktivitas akhirat, kadang kita mengerjakan untuk aktivitas dunia, asalkan jangan maksiat. Mau pergi ke pantai, mau pergi ke puncak gunung Everest, mau pergi, ya silahkan, akan tetapi jangan maksiat. Tetapi saya ingatkan, untuk liburan kali ini maka jaga protokol kesehatan. Jangan sampai seseorang akhirnya liburan yang aturannya liburan, beristirahat, santai-santai, nyaman-nyaman, kemudian terkena penyakit. Nah, hadza minni wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أذن